Mari teman-teman, sebelum kita bersama-sama dengan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita mau sembah Tuhan. Engkau lebih dari cukup bagi kami ya Bapa. Mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, but broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, said the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sama-sama katakan, Power, mercy, never fail. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never
Great is our God. Kali katakan, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Oh, your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflow in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini ya Bapa. Kami boleh sekali lagi beribadah datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sementara kami mendengar firman-Mu, Tuhan berkati pembicara yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati hati kami yang akan mendengarkan Tuhan. Siapkan hati kami supaya apapun firman yang disampaikan bisa benar-benar kami tangkap Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Yang siap mendengar suara Tuhan sama-sama katakan, amin. Hai adik-adik, halo Rising Eagle, Shalom. Apa kabarnya nih hari-hari ini, sekarang ini, dan detik ini? Kakak percaya semuanya pasti dalam lindungan Tuhan dan semuanya pasti sehat-sehat ya. Sudah minum vitamin? Sudah sikat gigi? Oke, adik-adik semua, Rising Eagle-nya Tuhan, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik kepada setiap kami mengasihi-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, pesan-Mu hari ini. Engkau yang pakai Kak Keisha untuk berbicara dan kami semua yang mendengar agar ini semua dapat menjadi kekuatan, menjadi nasihat, bahkan teguran kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yuk teman-teman yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Halo teman-teman semuanya, Rising Eagle ya Tuhan. Udah hampir sebulan ya. Kakak terakhir bawain firman kayaknya di bulan September nih. Jadi ketemu adik lagi sebulan nih ya. Kita ketemu secara online tapi ya kita tetap berdoa agar one day suatu hari nanti kita bisa ketemu secara langsung ya. Oke adik-adik semuanya, hari ini kakak mau mulai dengan sebuah pertanyaan nih kepada adik-adik semua. Siapa yang di sini pernah merasa takut? Pernah merasa sendiri? Boleh angkat tangannya? Atau siapa yang di sini pernah merasa gagal? Ya, kita semua pasti pernah ya merasa takut, merasa sendiri, bahkan merasa gagal. Atau merasa bahwa kayaknya this is not for me. Atau kayak ini kayaknya bukan buat saya deh. Nah, teman-teman, suatu hari kakak tersentak banget dengan sebuah postingan yang ditulis atau diposting oleh sebuah akun di Instagram namanya Vokatif ya. Kalau adik-adik follow juga boleh, itu lucu-lucu sih ya informasinya dan ya bagus juga gitu ya. Jadi di akun Vokatif ini kayak ngingetin kita semua bahwa
100 hari lagi kita menuju tahun atau di akhir tahun 2020. Kita akan masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Nah, adik-adik, kalau kita tarik nih ke hari ini, bukan 100 hari lagi ya. Ini udah tinggal 67 hari lagi, bayangin. 67 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Apa sih yang sudah kita lewati tahun-tahun ini? Kakak aja nih sama Kak Joshua, kita pun juga nggak berasa ternyata kita sudah 1 tahun menikah. Bayangin ya, 1 tahun sudah berjalan gitu. Dan adik-adik mungkin juga tahun ini merasanya kayak berasa nggak berasa gitu ya, karena berlalu begitu cepat dan sepertinya hal-hal yang terjadi kita melewatkan banyak hal. Mungkin ada adik-adik yang melewatkan naik kelas, ada yang melewatkan ulang tahunnya dengan di rumah aja karena nggak bisa kemana-mana, semuanya serba ketutup. Atau ada juga yang melewatkan putus, melewatkan jadian, atau melewatkan banyak-banyak hal di sekolah seperti ujian, dan juga pindah sekolah baru, dan banyak hal. Dan ternyata adik-adik, mengetahui bahwa tinggal 67 hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini, ternyata itu membuat beberapa orang menjadi takut. Mereka takut. Takut apa? Bukan takut karena takut setan ya, enggak ya adik-adik semua ya. Tapi justru takut gagal. Mereka takut tahun ini berlalu dengan sia-sia. Ada beberapa teman-teman di angkatan kakak, mereka takut dipecat dari perusahaannya. Ada juga yang takut perusahaannya akan bangkrut. Atau ada juga yang takut bahwa usahanya tidak akan berhasil. Nah, kalau adik-adik semua di sini, apa ketakutanmu akhir-akhir ini? Atau engkau takut bahwa kondisi ini tidak akan berubah? Atau engkau takut bahwa usaha orang tuamu akan berhenti? Atau tidak akan sukses? Atau apa ketakutan kita semua? Nah, adik-adik, di Amsal nih, kita buka Alkitabnya sama-sama yuk. Di Amsal 1 ayat 7. Yuk, dibuka Alkitabnya. Kalau kakak pakai iPad gak apa-apa ya. Adik-adik mau pakai iPad, mau pakai laptop, mau pakai Alkitab elektronik, kakak Kisha nggak masalah. Yang penting buka Alkitabnya. Oke, adik-adik semua, silakan buka di Amsal 1 ayat ke-7. Ya, kita buka di Amsal 1 ayat ke-7. Oke? Kita buka sama-sama ya. Kak Kisha akan bacain buat adik-adik semua. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi kakak akan bacain buat adik-adik semua. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini jelas banget ya kata-katanya, yaitu takut akan Tuhan. Secara scientific gitu ya, secara ilmiah, takut adalah sesuatu hal yang menyebabkan kita menghasilkan 2 respon nih adik-adik. Fight or flight ya. Bertarung atau justru kita kabur gitu ya. Ini secara saintifik sudah terbukti, secara psikologis juga terbukti bahwa kadang ketika kita takut, kita akan menghasilkan 2 hal, yaitu fight atau flight. Tapi adik-adik, kalau kita baca di firman Tuhan, yang ada di firman Tuhan nih tentang takut akan Tuhan, bukanlah tentang fight or flight. Ini jauh berbeda adik-adik. Takut akan Tuhan di dalam kitab Amsal itu diulang sebanyak 14 kali. Bayangin, 14 kali diulang di kitab Amsal. Kita semua tahu ya, Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Nah, Raja Salomo, raja yang begitu pintar, raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, dia mengulang kata takut akan Tuhan sebanyak 14 kali di kitab Amsal. Nah, pertanyaannya buat kita semua adalah, kenapa sih ini menjadi sangat penting tentang takut akan Tuhan? Dan kenapa Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat?
Tetapi orang bodoh justru menghina hikmat dan juga didikan. Wow, ini adalah sesuatu hal yang harus kita telaah bersama-sama. Setuju ya? Takut akan Tuhan. Dan kalau adik-adik lihat nih, ayat ini berada di pasal yang pertama. Artinya, ada di hal yang pertama banget. Inti dari kitab Amsal adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Pertanyaannya, apa itu takut akan Tuhan? Kita semua dari sekolah minggu juga pasti sudah diajarin bahwa takut akan Tuhan berbeda dengan takut akan setan ya. Sekarang lagi ada film horor yang terkenal banget tuh di Netflix, adik-adik juga pasti tahu ya. Ada yang udah nonton juga paling ya. Nah, berbeda antara takut yang tadi Kak Kesha udah ngomong tentang fight or flight dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kalau adik-adik baca kitab Amsal secara keseluruhan adalah ketika kita sebagai manusia, kita mengakui keberadaan Tuhan. Let God be God. Nah, ini tema kita hari ini ya. Mengakui keberadaan Tuhan. Sehingga Amsal bilang bahwa takut akan Tuhan nih adalah sebuah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa sih lawan kata dari takut? Teman-teman pasti udah tahu, yaitu berani. Tapi justru lawan kata orang yang takut akan Tuhan, Amsal bilang adalah orang bodoh. Siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang menjadi ketakutan bagi banyak orang akhir-akhir ini adalah karena mereka tidak bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mereka tidak bisa melihat siapa sih itu Tuhan. Mereka tidak bisa mengakui keberadaan Tuhan secara sepenuhnya. Nah, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, anak-anak yang menjadi rising eagle-nya Tuhan nih, hari ini kakak mau ajak kita semua untuk kita percaya yuk sama Tuhan apapun yang terjadi. Udah tinggal 67 hari lagi loh kita menuju tahun akhir ini. Nah, apa yang mau kita lakukan? Apakah kita masih mau percaya dengan kekuatan kita sendiri? Kita masih mau bergerak dengan kekuatan kita sendiri, kepercayaan kita sendiri bahwa yang penting aku belajar deh. Aku belajar, hasilnya ya udahlah, terserah lah. Yang penting aku udah belajar. Gak gitu ya teman-teman, adik-adik semuanya. Ketika kita takut akan Tuhan, artinya kita belajar dengan semampu kita, dengan semaksimal kita, sampai orang-orang melihat bahwa, wow, dia benar-benar mengandalkan Tuhan ya. Karena ketika kita melakukan yang terbaik nih, buat Tuhan, maka kita tidak akan memikirkan diri kita sendiri. Kita akan memikirkan bagaimana caranya agar nama Tuhan dipermuliakan. Bukan mencari kemegahan kita sendiri, tapi justru kita mencari kemegahan Tuhan. Nah, banyak orang takut menjalani hari-hari ini karena mereka mengandalkan kekuatannya mereka sendiri. Sampai ya adik-adik, di abad 19 nih, kalau adik-adik tahu nih, di abad 19 orang-orang mulai mencari keberadaan Tuhan. Karena mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sampai dibuat filmnya ya. Kalau adik-adik tahu, nama filmnya Bartimeus ya, kalau nggak salah. Itu kakak pernah nonton filmnya dan kakak menyadari bahwa segitunya ya usaha manusia mencari Tuhan. Mereka sampai pergi ke luar angkasa, mencari siapa sih yang penciptaan saya, kenapa sih ini semua terjadi sama saya, kayak gitu adik-adik, sampai seperti itu. Nah, kita yang ada di sini, kita dikasih kesempatan untuk percaya sama Tuhan. Kita lahir di keluarga Kristen, kita mengalami Tuhan secara langsung. Nah, pertanyaannya, apakah engkau percaya sama Tuhan? Atau kita justru terkadang percaya dengan kekuatan kita sendiri, atau kita cenderung justru mengandalkan orang lain. Nah, hari ini firman Tuhan ini simpel banget. Kakak mau ngajak adik-adik semua untuk kita percaya sama Tuhan. Percaya dengan keberadaan Tuhan. Let God be God, adik-adik. Jadikan Tuhan adalah Tuhanmu. Percayalah bahwa hidup kita ini ada di tangannya Tuhan. Bukan di tangan kita sendiri. Pilihan memang ada di tangan kita. Tapi urusan percaya atau tidak, semua kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Kakak mau tutup segera firman Tuhan hari ini.
Tapi sebelum itu, kakak mau berdoa juga buat adik-adik semua. Apapun yang kau alami akhir-akhir ini, mungkin rasanya kayak, Kak, aku kayaknya gagal deh. Kayak tahun ini aku nggak naik kelas deh, Kak. Atau, Kak, kayaknya aku nggak tahu deh cita-citaku mau kemana kalau misalnya pandemik ini nggak selesai-selesai. Adik-adik, percayalah bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang budek, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang buta, Dia bukanlah Tuhan yang jahat yang akan meninggalkan anak-anaknya. Dia justru adalah Tuhan yang akan menolongmu sampai kepada kesudahannya. Pertanyaannya adalah, kamu mau jadi orang yang takut akan Tuhan atau menjadi orang yang bodoh? Ini pertanyaan buat adik-adik semua, tapi juga buat kakak. Kakak belajar untuk percaya sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, dan Tuhan akan terus melakukannya sampai kepada nanti kakak dipanggil sama Tuhan di surga. Nah, adik-adik semua, kita semua yang ada di sini, mungkin terkadang situasi tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita pengennya pandemi cepat berakhir, tapi ternyata sudah mau di akhir tahun ini, pandemik juga belum berakhir. Bahkan vaksinnya juga masih simpang siur. Ada yang bilang udah ada yang bilang ini semua konspirasi. Ya, apapun itu situasi kita akhir-akhir ini, percayalah bahwa Tuhan memegang kendali. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Kalau engkau sudah percaya pada Tuhan Yesus, jangan lupa untuk ajak teman-temanmu yang lain percaya sama Tuhan. Karena mereka juga butuh Tuhan. Yuk, sama-sama yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan yang memegang kehidupan kami, Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Apapun permasalahan yang kami hadapi akhir-akhir ini, kami mau belajar untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan kehebatan kami sendiri, bahkan bukan dengan kepintaran kami, tetapi semuanya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk teman-teman yang percaya bersama-sama kita katakan, Amin. Oke, see you next week. God bless you.